Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis hasil evaluasi pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2025. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah, Dinas PUPR mencatat peningkatan kondisi jalan mantap dan akses air bersih bagi warga. Evaluasi pembangunan infrastruktur tahun 2025 ini dipaparkan langsung di hadapan Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Selasa sore. Dinas PUPR Nusa Tenggara Timur melaporkan tingkat kemantapan jalan provinsi kini mencapai angka 1.827 km atau setara 67,99% dari total ruas jalan yang ada. Selain konektivitas jalan, penyediaan air bersih juga menjadi sorotan. Selama periode 2022 hingga 2025, sebanyak 74 unit sumur bor telah dibangun. Data BPS menunjukkan akses rumah tangga terhadap air minum layak di Nusa Tenggara Timur kini menyentuh angka 89,96%. Menanggapi capaian ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur mengakui bahwa alokasi anggaran infrastruktur memang menghadapi tantangan berat. Hal ini karena Pemprov harus membagi prioritas dengan sektor pendidikan yang menyedot hampir setengah dari APBD. Namun pemerintah provinsi melakukan efisiensi di sektor lain agar infrastruktur tetap berjalan. Infrastruktur berapa persen bagian itu 40%. Kebetulan dari kota negara. Tapi memang anggaran kita kalau kita baginya untuk infrastruktur 40%, nanti kasihan yang lain tidak dapat. Akhirnya ya kita yang bisa kita perlu itu terutama sektor pendidikan hampir 50%. Karena itu tidak bisa dihindari memang kita kerja untuk dulu yang pertama. Tapi untuk sektor infrastruktur itu kami memotong banyak anggaran yang tidak perlu di banyak tempat untuk kemudian bisa membuat infrastruktur berjalan. Tak hanya jalan dan air, Dinas PUPR juga terus mendorong program penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan sinergi pusat dan daerah diharapkan pemerataan pembangunan di Nusa Tenggara Timur dapat semakin dirasakan masyarakat di tahun 2026. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Dengan memanfaatkan lahan tidur seluas 5 hektar, Thomas Kanagahus sukses membudidaya peternakan kambing yang dapat meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Berikut informasi selengkapnya. Thomas Kanagahus, seorang pria kelahiran Sabu yang telah menetap di Kelurahan Fatu Bendao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, sukses membudidayakan kambing dengan memanfaatkan lahan yang semula tidak terpakai seluas 5 hektar. Area tersebut sekarang menjadi peternakan kambing yang produktif dan dapat menghasilkan kambing untuk pasar dan memperoleh pendapatan puluhan juta rupiah setiap periode. Dengan memanfaatkan kondisi alam yang cocok untuk pemeliharaan kambing, Thomas menyatakan kegiatan peternakan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga mencikatkan penggunaan lahan yang lebih efektif. Selama beroperasi semenjak tahun 2021 lalu, peternakan ini mengembangkan populasi kambing yang berkualitas dengan menggunakan metode pemeliharaan yang sesuai dengan standar. Hasil produksi kambingnya meningkat hingga mencukupi pasar di wilayah Kabupaten Belu dan sekitarnya. Saya tertarik kepada kambing ini karena saya melihat pakan ini kan di sini ini buang-buang saja, makanya saya tertarik. Itu yang pertama. Yang kedua, daging kambing ini sangat kurang saya lihat di pasar, jadi saya tertarik sekali untuk kambing ini. Dan dia makanannya tidak tergantung kepada toko, sudah ada memang di lahan di dalam kebun. Itu yang membuat saya jadi tertarik.
Thomas berharap usaha peternakannya dapat berkembang lebih lanjut, bahkan dapat menjadi contoh bagi peternak lain di Kabupaten Belu. Ia juga berharap ada dukungan dari pemerintah untuk membantu peningkatan kualitas dan pasaran produk peternakan serta berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Baita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Anina mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.